Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, kembali kita bertemu dengan Ibu Kasusila dengan mata ajaran fisiologi tumbuhan. Topik kita pada pertemuan kali ini mengenai enzim dan peranannya bagi tumbuhan. Apa itu enzim? Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau senyawa yang berikatan dengan protein tersebut yang terdiri dari senyawa non-protein. Jadi dapat kita katakan bahwa enzim itu tersusun atas dua molekul. Yang pertama disebut dengan apoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein. Apoenzim ini merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim. Setelah itu, enzim itu harus memiliki suatu molekul yang berikatan dengan protein yang dominan tadi disebut dengan gugus protestik. Gugus protestik adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Nah, apa contohnya molekul non-protein yang dapat menjadi gugus protestik? Contohnya adalah vitamin, kemudian juga ion-ion logam seperti K, Mg, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, untuk apa enzim itu dihasilkan oleh tumbuhan? Atau apa sih peranan enzim bagi tumbuhan? Peranan enzim bagi tumbuhan adalah sebagai katalisator, atau dapat dikatakan biokatalisator organik. Katalisator yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu dikatakan dengan biokatalisator organik yang mempunyai nilai guna untuk mempercepat suatu proses metabolisme pada tubuh organisme tersebut. Oke, lebih jauh kita lihat sifat-sifat enzim. Sifat enzim yang pertama yaitu enzim merupakan biokatalisator. Biokatalisator berarti dia hanya dapat mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Jika pada reaksi kimia biasa, itu untuk memulai suatu reaksi membutuhkan energi yang cukup besar. Energi yang cukup besar salah satunya dapat dihasilkan dengan peningkatan suhu. Semakin meningkat suhu, semakin besar energi untuk memulai sebuah reaksi kimia biasa. Nah, pada tumbuhan, enzim berfungsi menurunkan energi aktivasi, artinya energi yang besar dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi itu diperkecil sehingga tidak perlu energi yang besar untuk memulai suatu reaksi kimia yang ada dalam tubuh makhluk hidup atau di sini tumbuhan. Nah, dan kerja enzim tersebut itu juga dipengaruhi oleh suhu lingkungan dan pH. Kenapa dikatakan suhu dan pH mempengaruhi? Setiap makhluk hidup itu, katakanlah tumbuhan, mempunyai suhu optimal untuk terjadinya reaksi secara normal. Namun ketika suhunya di atas suhu optimal, katakanlah di atas 40 derajat, kemudian juga di bawah suhu optimal, katakanlah di bawah 0 derajat, maka itu menyebabkan enzimnya akan rusak, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sehingga jika enzim terganggu, maka reaksi yang terjadi dalam tubuh tumbuhan juga akan terganggu. Demikian juga dengan pH.
jika pH terlalu basah atau pH terlalu asam, itu akan menyebabkan enzim rusak, sehingga ketika enzim rusak, reaksi kimia yang berdalam tubuh tumbuhan juga akan terganggu. Selanjutnya, sifat enzim yang kedua adalah enzim bekerja secara spesifik. Nah, suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini akan kita perjelas pada pertemuan berikutnya tentang bagaimana mekanisme aksi enzim atau mekanisme kerja enzim, sehingga bagaimana dia yang dikatakan mana yang substrat, mana yang bagian yang akan ditempeli oleh substrat. Kita lanjut dengan sifat enzim yang ketiga. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, bisa dari substrat menjadi produk atau sebaliknya dari produk menjadi substrat. Artinya apa? Artinya enzim itu dapat bekerja baik pada proses metabolisme pembentukan, ya ini substrat menjadi produk, ini adalah proses pembentukan, atau lebih spesifik kita sebut dengan salah satu contoh proses metabolisme yang ada pada tumbuhan yaitu fotosintesis. Kemudian enzim juga bekerja pada proses metabolisme perombakan. Di sini ada produk menjadi substrat. Itu adalah proses perombakan, atau lebih spesifik kita bisa sebut sebagai proses respirasi. Kemudian sifat enzim berikutnya adalah enzim menyerupai protein. Tadi enzim struktur terbesar atau dominan adalah protein. Maka sifat enzim menyerupai karakter dari protein. Contohnya, bekerja pada suhu optimum, kerja menurun dalam kondisi asam kuat atau basa kuat seperti yang sudah kita bahas di atas, kemudian kinerja menurun pada pelarut organik, terdenaturasi pada suhu panas, dan dipengaruhi oleh aktivator, inhibitor, dan konsentrasi substrat. Nah, untuk apa saja faktor yang mempengaruhi aksi atau kerja enzim, ini juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian sifat enzim terakhir, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit dan dapat digunakan berulang-ulang sebelum rusak. Sama halnya dengan zat PT atau zat pengatur tumbuh atau katakanlah hormon, itu juga dihasilkan oleh tumbuhan berguna untuk mempengaruhi atau mengatur pertumbuhan tumbuhan tersebut. Nah, dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Sama halnya dengan hormon, enzim juga dihasilkan oleh tanaman dan dibutuhkan dalam jumlah sedikit, yaitu untuk mempercepat laju reaksi kimia di dalam tubuh tumbuhan tersebut. Nah, jika berjumlah banyak, itu malah akan tidak bagus bagi pertumbuhan tanaman. Kemudian enzim dapat digunakan berulang-ulang sebelum rusak. Artinya, sebelum rusak, enzim tersebut bisa selalu melakukan mempercepat reaksi yang ada pada tubuh tumbuhan sesuai dengan spesifik reaksi yang akan dia bantu percepat. Nah, kenapa enzim berusaha-rusak atau apa saja yang membuat enzim rusak? Salah satunya adalah suhu tadi, pengaruh suhu yang tinggi, pengaruh suhu yang rendah, artinya pengaruh suhu di luar optimal, kemudian pengaruh pH dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan enzim tersebut rusak atau bahkan menyebabkan kematian atau tidak balik lagi kerja enzim tersebut. Oke, demikianlah pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan atau diskusi bisa kita lakukan melalui online. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.